Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini penjelasan tentang tugas yang ada di e-learning ya, tentang berbicara membuat draft storytelling. Oke, sebelum mengerjakan tugas storytelling atau draft storytelling ini, Anda harus membaca materi-materi yang sebelumnya ya, artinya materi-materi yang sudah kami upload. Silakan dipahami dulu, kalau nggak paham ya silakan bertanya di grup. Kelas A dan kelas B yang berbahagia, bagaimana cara pengerjaan draft? Yang namanya draft berbicara itu berbeda dengan draft, berbeda dengan naskah berbicara. Kalau naskah berbicara berarti kan Anda berbicara dengan metode metode baca naskah, ya kan? Artinya menghafal sebuah naskah. Karena storytelling itu tidak membaca naskah, bahkan menghafal naskah, maka butuh yang namanya draft. Atau yang dalam teknik berbicara, kalau Anda baca materi saya ini ada namanya berbicara model teknik ekstemporan ya. Ekstemporan tanpa menggunakan catatan kecil-kecil. Gitu kan, ada model impromptu. Kalau impromptu kan otodidak ya. Gitu. Model penyampaiannya pakai ekstemporan. Oke, ini membuat poin-poin. Jadi Anda itu tidak menghafal, tidak membaca naskah, tapi lebih pada membuat poin-poin draft untuk berbicara, tapi berbicaranya bukan pidato ya. Saya hanya ingin melihat Anda kemampuan berbicaranya melalui storytelling. Semuanya bisa berbicara nggih? Saya kira semuanya pasti bisa berbicara, tetapi berbicara tentang tentangnya ini, tentang storytellingnya itu, bahwa ketika kita membuat storytelling ya, kan maka butuh yang namanya perencanaan yang matang, ya kan, membuat draft atau membuat poin-poin storytelling itu, mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, tapi kan tidak melulu seperti makalah ya, pendahuluan, pembahasan, penutup, tidak. Perlu diingat teman-teman ya, kelas A maupun kelas B, dalam membuat draft storytelling, ya namanya storytelling itu kan cerita ya. Cerita, boleh cerita sejarah, legenda. Ada pertanyaan begini, Bapak, boleh nggak sih, nah, gitu kan, boleh nggak kalau saya mengambil cerita-cerita yang sudah ada, misalnya Malin Kundang, kemudian tentang apalagi misalnya Ratu Pantai Selatan, atau cerita-cerita yang lain yang sudah ada. Boleh, tapi kalau bisa buat sendiri. Alangkah lebih baiknya Anda buat sendiri. Karena ini tidak hanya melatih kemampuan berbicara, tetapi juga menulis juga, ya. Karena kalau Anda Malin Kundang, atau Sangkuriang, atau Lebay Malang, atau Batu Menangis, itu di internet banyak sekali. Sudah jadi bentuk ceritanya. Saya kok lebih menyukai Anda membuat cerita sendiri. Boleh fabel, boleh apapun. Alangkah lebih baiknya lagi kalau Anda itu punya urban legend ya, punya cerita rakyat yang ada di daerah Anda, misalnya kisah tentang bendungan apa itu ya, yang di Sempor itu loh, itu kan ada cerita rakyatnya ya di bendungan Sempor itu. Kemudian misalnya kalau daerah Anda di daerah luar Jawa, misalnya di Kalimantan, di daerah Anda ada legenda tentang misalnya sungai apa, kenapa dinamakan kota Surabaya, karena dulu ada surat dan ada boyo ya, ada buaya, misalnya begitu. Atau cerita urban legend yang lain, atau cerita rakyat yang ada di daerah Anda, boleh. Nah itu. Tapi kalau cerita buat sendiri Pak, sangat boleh. Jadi misalnya Anda menceritakan tentang pengalaman Anda, misalnya pengalaman, tapi ini cerita ya, misalnya pengalaman pertama kali tersakiti ya kan, pengalaman pertama kali tersakiti sampai 2 hari 2 malam tidak tidur, tidak mau makan, itu boleh diceritakan melalui storytelling ya, apapun boleh, tapi ya itu lagi, kalau bisa kreativitas Anda sendiri. Kalaupun tidak mampu, wah angel Pak, sulit Pak, gimana kalau saya pakai Malin Kundang? Ya nggak apa-apa sih, ya, saya bilang nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa ya jangan lah. Malin Kundang itu kan saya tahu ceritanya. Semua orang Indonesia tahu bahwa itu durhaka, kemudian dikutuk di batu, ya kan? Kecuali kalau Malin Kundang berubah dikutuk jadi rempeyek gitu ya.
Itu beda lagi ya, Malin Kundang dikutuk menjadi rempeyek gitu. Nah, itu mungkin storytelling yang ada unsur joke ya, ada unsur anekdot atau cerita-cerita lucu. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana Pak cara membuatnya? Ya, ingat, story garis besarnya tidak pendahuluan isi penulis. Alur ya, alur. Bagaimana kemudian cara membuatnya? Oke, langsung saya praktikkan ya. Membuat draftnya. Nah, berarti Anda kan buat draft storytelling berjudul apa gitu. Kemudian yang pertama apa sih bagian pendahuluan? Nah, pendahuluan nanti kan dipecah. Isinya apa? Oh, satu misalnya tentang perkenalan tokoh. Nah, Anda bisa menceritakan satu kalimat saja lah. Nggak usah satu paragraf, satu kalimat saja. Perkenalan tokoh, ada tokoh yang namanya Yayu, Yeni, dan Yosi. Ya, dan itu aja, perkenalan tokoh. Kemudian, perkenalan setting. Nah, misalnya, satu kalimat saja. Setting cerita ini berada di sebuah hutan, atau Anda buat di sebuah hutan yang sangat lebat, banyak pohon-pohon cemara ya kan, yang sangat lebat dan seterusnya. Setting kan ada tiga, setting waktu, tempat, dan suasana. Bisa waktu dalam sepinya malam, nah misalnya begitu. Suasana misalnya dalam riuhnya suasana perkotaan, nah, Anda bisa bayangkan suasana perkotaan riuhnya seperti apa. Suasana ya. Kemudian kalau setelah perkenalan tokoh, kita masuk ke sini. Nah, berarti isi ya, masuk ke isi. Isi itu juga nanti dipecah lagi. Pecahannya apa? Pertama adalah konflik. Konflik. Nah, ini Anda juga ceritakan dalam satu kalimat saja. Konfliknya apa? Tokoh Yayu bersih tegang dengan tokoh Yeni misalnya. Karena apa? Gitu, konflik. Terus masuk ke dalam praklimaks. Nah, praklimaks itu apa sih? Ya setelah konflik kan mau naik ke klimaks. Biasanya kalau tokoh antagonis dan protagonis itu konflik menuju ke praklimaks itu biasanya protagonis kalah dulu, ya kan? Biasanya kalau tokoh baik awalnya kalah dulu kan, terus kemudian endingnya happy ending. Biasanya kan begitu. Jadi praklimaks itu kejadian setelah konflik. Ya, tapi belum klimaks. Nah, klimaksnya bagaimana? Klimaksnya misalnya klimaks. Nah, klimaks di sini teman-teman adalah puncak ketegangan. Jadi praklimaks itu belum tegang. Maksudnya belum tegang itu belum terjadi pertengkaran, itu bukan tegang yang lain ya. Tapi praklimaks itu mau menuju ke klimaks karena konflik, kecemburuan misalnya. Praklimaksnya adalah si Yeni sebagai pelakor itu merencanakan ya kan kejadian apa gitu. Itu praklimaks. Sampai klimaksnya adalah terjadi perseteruan yang wah, kalau di dalam cerita action itu perkelahian antara protagonis dan antagonis kan gitu. Satu kalimat saja jelaskan, ceritakan. Kemudian nomor 4, anti klimaks. Ya, anti klimaks ini sudah mulai ada penyesalan, ada ya hampir sama dengan pra. Kalau pra itu mau menuju puncak ya, tapi kalau klimaks itu biasanya antagonis sudah mulai kekalahan. Sudah mulai kalah antagonisnya, protagonis sudah di atas angin, sudah menang. Itu anti klimaks. Kemudian antagonisnya bilang, maafkan aku Yayu, aku telah merebut pacarmu misalnya begitu. Si Yeni bilang. Nah, berarti itu wes anti klimaks, ada penyesalan dan seterusnya. Nah, terus kemudian ini tak kecilkan dulu. Nah, kemudian setelah isi, penyelesaian atau penutup juga boleh. Nah, ini isinya apa? Misalnya di sini penyelesaian biasanya isinya adalah pesan. Ya, pesannya apa sih? Pesannya, pesan-pesan dari cerita itu loh. Janganlah kamu misalnya ditambah pesan. Selain pesan misalnya efek
Ya kan, efek ini biasanya muncul atau dampak ya, ini muncul setelah cerita itu di penyelesaian itu misalnya pendengar atau audiens merasa menangis atau merasa bahagia atau merasa sedih dan seterusnya. Jadi ini efek ya. Tapi apakah harus efek, Pak? Bisa jadi amanat atau nilai moral atau nilai-nilai yang terkandung juga boleh. Gitu, oke? Jadi ini contoh, sekali lagi contoh pembuatan draft, tapi ya jangan terus pengenalan tokoh, jangan. Langsung aja pendahuluan, satu, tokoh yang ada dalam cerita ini antara lain Yayu, Yeni, dan Yosi misalnya. Perkenalan nomor dua di sebuah tempat perkotaan yang sangat padat merayap misalnya. Terus ada konflik. Nah ini nanti setelah draft ya, jadi draft dulu dibuat, draft itu kerangka, ya kerangkanya dulu. Setelah kerangka itu dibuat dengan baik, kemudian Anda kembangkan. Dan jangan dibuat naskahnya. Kalau Anda buat naskahnya, Anda pasti menghafal. Kalau menghafal, nilainya pasti jelek. Ya, karena ini nanti direkam kok. Dan Anda masukkan ke YouTube tentang storytelling ini. Ya, ingat, guru SD harus bisa bercerita. Kalau guru SD tidak bisa bercerita, mending kamu jadi guru SMA saja atau jadi dosen. Gitu. Kalau Anda ingin jadi guru SD, harus pintar bercerita. Ceritanya hayal tidak apa-apa, fakta juga nggak apa-apa, tapi mengemas sebuah cerita yang baik itu dimulai dari membuat kerangka. Gitu nggih? Bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan. Minggu depan kita presentasi ya. Minggu depan saya mau lihat seperti apa wujud dari draft Anda itu. Ngoten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.